Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini masih memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar adalah merupakan nikmat keislaman. Kemudian nikmat ketaatan. Selama Allah masih membimbing kita ke jalan yang benar, meringankan langkah kita ke tempat-tempat yang menuju taatnya kepada Allah, maka di sana banyak kebaikan dan kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang saleh yang mau menuntun ke jalannya Shiratal Mustaqim. Dan ada banyak yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang mau mencari kebaikan itu sejak daripada pagi harinya. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umat-umatku pada pagi harinya. Nah, maka oleh karena itu adalah sebuah hadiah yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan kita mendapatkan hadiah dari sejak pagi hari. Nah, maka oleh karena itu jangan ditolak hadiah tersebut dengan berada di bawah selimut, tidur dan lain sebagainya. Maka jemput keberkahan itu. Salat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama zaman. Jamaah al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan bahas sedikit terkait dengan salah seorang figur yang harus kita contohi, tokoh yang sangat luar biasa di antara rentetan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat-sahabat yang sudah dijuluki dan dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Asyahid Al-Hayy. Asyahid Al-Hayy, dan banyak julukan-julukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Talhah bin Ubaidillah. Dan Talhah bin Ubaidillah seorang sahabat yang punya peran yang luar biasa, terutama perannya di medan perang. Maka banyak kita dapatkan di dalam buku-buku sejarah kisah heroik yang ditampilkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Secara fisik disampaikan oleh anaknya Muhammad bin Talhah. Di dalam riwayatnya dikatakan bahwa Talhah bin Ubaidillah, bapakku, itu fisiknya mendekati sempurna, sangat mendekati kemiripan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang putih, hidungnya mancung, rambutnya lebat, ya. Kemudian alisnya lengkung dengan sempurna. Artinya secara fisik ganteng. Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah masuk ke dalam Islam sejak daripada usia belia,
usia remaja, bisa dikatakan usia remaja, sekitaran tahun 15 atau 16 tahunnya. Pada awal keislamannya Talha bin Ubaidillah, pada saat itu Talha bin Ubaidillah termasuk anak daripada saudagar-saudagar kaya di kota Mekah. Artinya keluarganya dua-duanya ibu bapaknya bisnismen. Maka Talha bin Ubaidillah sudah terdidik sebagai pedagang yang handal. Tetapi Talha bin Ubaidillah punya karakter yang luar biasa, yaitu punya sifat kedermawanan yang luar biasa. Dan Talha bin Ubaidillah di awal-awal masuk keislamannya, ketika beliau berdagang ke Syam bersama satu kelompok daripada kota Mekah, berangkat ke negeri Syam, yang dimana di sana mereka melakukan satu aktivitas perdagangan, dan itu di setiap tahunnya setidaknya ada 2 perdagangan yang besar yang mereka lalui di musim dingin dan musim panas. Maka ketika sudah berada dan beberapa hari di Syam, ada seorang rahib, tepatnya di kota Busra. Seorang rahib berjalan di tengah pasar dan memberikan pengumuman bahwasannya siapa saja yang datang dari kota Haramain, dari kota Haram, karena dulu itu Mekah mungkin tidak banyak orang mengenal dengan kata Mekah, ada yang menyebutkan Haram atau Al-Haram. Siapa yang berasal dari kota Al-Haram, maka saat itu Talha bin Ubaidillah duluan mengucapkan, kami dari kelompok-kelompok Al-Haram yang berasal dari wilayah Haram. Maka saat itu rahib langsung mendekati Talha bin Ubaidillah dan langsung bertanya, apakah sudah muncul Nabi akhir zaman yang disebut dengan atau yang dinamakan dengan Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Kemudian Talha bin Ubaidillah memang tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar nama tersebut. Talha bin Ubaidillah mengatakan, kenapa kalau ada Nabi akhir zaman? Siapa dia? Maka rahib tersebut mengatakan, akan muncul pada akhir zaman dan ini sudah tiba saatnya. Maka barang siapa yang datang dari kota Al-Haram, lebih baik segera bergegas untuk pulang, temui dia dan masuk ikuti ajarannya, kata rahib tersebut. Maka saat itu Talha bin Ubaidillah saking penasarannya dengan yang disampaikan oleh rahib, dia tinggalkan seluruh perniagaannya, dia kembali ke kota Mekah. Ketika seseorang sudah mendapatkan satu informasi, bagaimana jelinya Talha bin Ubaidillah ketika mendapatkan informasi, dia teliti lebih jauh sehingga informasi yang didapatkan supaya tidak sia-sia. Maka Talha bin Ubaidillah setelah meneliti, kemudian bertanya kepada rahib, apa yang disampaikan di dalam kitabnya rahib, artinya di dalam Injil. Saat itu Talha bin Ubaidillah ketika mendengar seseorang yang membawa kebaikan, seseorang yang menyampaikan hal yang baik, seseorang yang menyampaikan kepada yang ma'ruf, dan dia muncul di sebuah kota Al-Haram, tempat tinggalnya Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Kemudian Talha bin Ubaidillah langsung menaiki kendaraannya dan berangkat ke kota Al-Haram. Ketika sampai di kota Al-Haram, kota Mekah, Talha bin Ubaidillah mencari-cari mana namanya Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bertanya kepada masyarakat yang lain, terutama dia pulang kepada keluarganya. Terus kemudian artinya selama di dalam perjalanan tersebut, perjalanan yang panjang, ya, kepergian bisa dikatakan 2 bulan lebih dan kepulangan bisa dikatakan 2 bulan, hampir 3 bulan lebih. Maka saat itu Talha bin Ubaidillah ketika melakukan satu perjalanan, itu setiap orang yang melakukan perjalanan dagang bisa jadi menghabiskan 6 bulan atau menghabiskan hampir 1 tahun, 10 bulan, ya, karena lamanya dalam perjalanan. Kemudian ketika sudah sampai di Al-Haram atau di kota Mekah, dia bertanya,
"Wahai keluargaku, adakah sesuatu yang terjadi selama kepergianku?" Maka kata adiknya, "Ada seseorang yang mengaku sebagai nabi." Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru diutus sebagai nabi. Ada yang mengaku sebagai nabi dan dia mengaku membawa utusan atau risalah dari Tuhannya dan membawa kebaikan. Yang disampaikan adalah sesuatu yang indah, yang dibacakan adalah Al-Quran. Dan Talha bin Ubaidillah bertanya, apakah ada pengikutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Rahim? Maka adiknya juga berkata, iya, ada beberapa pengikutnya termasuk Abdullah bin Abi Quhafa, yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Talha bin Ubaidillah langsung mencari Abdullah bin Abi Quhafa, Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, Talha bin Ubaidillah masuk ke dalam Islam dan ingin dipertemukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Talha bin Ubaidillah mengutarakan beberapa pertanyaan. Tidak lama kemudian dia bersyahadat langsung di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk sahabat yang saat itu termasuk sahabat keempat yang diislamkan oleh Abdullah bin Abi Quhafa atau Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa hari kemudian Talha bin Ubaidillah ikut kemana Abu Bakar As-Siddiq pergi, pengen jadi asistennya. Ya, baru-baru Islam, ingin dibimbing banyak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai orang yang agung di tengah wilayahnya. Sebelum keislaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau punya majelis-majelis, tapi bukan majelis-majelis yang disampaikan ilmu, majelis yang dikenal dengan majelis nasab. Jadi Abu Bakar As-Siddiq punya kelebihan, dia sampai tahu dari beberapa suku atau kabilah-kabilah nasabnya. Nah, maka kalau ada orang yang bersengketa saat itu datang ke majelisnya Abu Bakar, mempertemukan, di nasab saya, kakek saya ini ketemu dengan ini kan, kayak orang Batak itu mempertemukan di marga ini dengan marga ini, bagaimana? Ketemu nggak? Ini Abu Bakar As-Siddiq punya skill di situ. Maka banyak yang datang di majelisnya Abu Bakar As-Siddiq, dan orang saat itu, ya, orang-orang Quraisy saat itu dan penduduk pada zaman tersebut sangat senang dengan majelis-majelis nasab yang seperti ini. Supaya apa? Kalau ketahuan di kakeknya orang hebat, maka dia berbangga dan dia jaga nasab itu, dia terus didik anaknya, dia sampaikan informasi bahwa kakek kita ini, kakek kita ini, kakek ini. Dan beliau hampir semua orang pada masa itu tahu 7 keturunan lebih bagaimana kehidupan kakek neneknya. Beda kayak kita di zaman sekarang. Coba tanya, atas kakek, mungkin nama kakek sudah nggak tahu lagi. Di atas nama kakek siapa sudah nggak tahu. Allah, hampir saya juga nggak tahu. Terakhir informasi yang saya dapatkan kakek doang. Di atas kakek, Allah sudah tidak tahu. Tidak familiar di kalangan kita di zaman kita sekarang menjaga nasab. Memang ada beberapa wilayah ya, sama seperti ya suku-suku Batak, mereka masih menjaga, setidaknya masih mereka menjaga marga. Nah, pada suatu ketika Talha bin Ubaidillah bersama Abu Bakar As-Siddiq sering berdua berjalan, maka ketemu dengan satu orang yang dijuluki dengan singanya Quraisy. Jadi kalau ketemu orang yang seperti ini, orang yang suka nyiksa, namanya Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid ini kalau ketemu siapa saja yang mengaku dan mencari Nabi, ini dibonyokin sama Naufal bin Khuwailid. Atau Naufal bin Khuwailid memanggil semua orang untuk ngeroyokinnya orang. Maka saat itu bertemulah Naufal bin Khuwailid melihat bahwa Abu Bakar As-Siddiq pergi bersama Talha bin Ubaidillah. Maka saat itu Abu Bakar Naufal bin Khuwailid mengira, wah ini sepertinya ada member baru di dalam Islam, Talha bin Ubaidillah, seorang pemuda. Maka ketika mereka melihat ada pemuda yang masuk Islam, mereka khawatirnya luar biasa. Kenapa? Karena ini benih-benih muda yang bisa menguatkan keislaman. Kalau orang tua masuk Islam, mereka nggak terlalu khawatir. Bentar lagi
3 tahun mati. Nah, gitu. Tapi kalau anak muda masih panjang masanya dan bisa jadi Islam kuat di tangan-tangan mereka. Maka apa yang dilakukan oleh Naufal ibn Khuwailid? Seperti biasa dia panggil semua orang, terus kemudian diikat, ya, dikeroyokin, diikat berdua, ya, belakang-belakangan, tangan diletakkan di tengkuk, maka diikat keduanya, dibonyokin, ditampar, ditempeleng, terus kemudian ditinju, kemudian diludahi, benar-benar dibully secara fisik oleh orang-orang Quraisy itu. Maka saat itu ada yang menyebutkan sahabat-sahabat yang lain mengatakan bahwa Naufal menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Talha bin Ubaidillah sebagai qarinain. Qarinain, orang yang paling dekat berdua. Saking dekat, sering jalan berdua. Karena Talha ini dibimbing terus oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai disiksa pun berdua diikat. Maka itulah hari-hari di mana Talha bin Ubaidillah menghabiskan masanya, waktunya setelah masuk ke dalam Islam. Talha bin Ubaidillah sebagai orang yang taat, tumbuh sebagai remaja yang hebat, remaja yang kuat. Di samping itu dia terus belajar mengendalikan pedangnya. Artinya sering melatih pedang sehingga lihai di dalam medan perang. Talha bin Ubaidillah, kisah yang sangat heroik diceritakan oleh penulis Abdurrahman Ra'fat Al-Bashir di dalam bukunya Suwar min Hayat Sahabat, atau kisah-kisah para sahabat, cuplikan pada masa kehidupan para sahabat. Maka dikisahkan ketika Talha bin Ubaidillah di dalam medan perang Uhud. Kita tahu bahwasannya di dalam perang Uhud Nabi SAW bersama pasukannya sejumlah 700 orang melawan 3.000 pasukan Quraisy, ya, yang itu merupakan peperangan setelah menuntut balasan setelah perang Badar yang kita ceritakan kemarin terjadi. Setelah 1 tahun kemudian, di tahun ketiga Hijriah, kaum muslimin saat itu berada di dalam satu kota Madinah. Begitu tahu bahwasannya orang terdahulu, kota terdahulu di sebagian wilayah-wilayah atau kota-kota itu pasti terbatasi oleh benteng-benteng. Maka kota Madinah itu juga di dalam benteng, kota Makkah di dalam benteng. Maka ketika itu Nabi SAW mendapatkan informasi bahwa orang-orang Quraisy sudah mendekati kota Madinah. Pasukannya sudah banyak, sudah hampir mendekati benteng kota Madinah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Apakah kita keluar dari benteng atau kita berada di dalam benteng saja? Dan karena saking dekatnya, Nabi SAW sudah terpikir lebih baik kita defensif saja. Kita berada di dalam benteng, ya, kita membentuk pasukan untuk tidak menyerang, tapi lebih kepada bertahan. Sebagian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ikut di perang Badar, ayo keluar. Maka ada yang beberapa sahabat yang mendesak Nabi SAW untuk keluar. Termasuk sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, apalagi seperti Umar ibn Khattab, memang sangat ingin bercita-cita menjadi syahid. Maka saat itu, ya Rasulullah, lebih baik kita keluar, Saat itu Nabi SAW karena mengikuti voting atau suara mayoritas, akhirnya Nabi SAW pulang ke rumah dan memakai baju perangnya. Setelah memakai lengkap dengan perlengkapan perangnya, Nabi SAW keluar rumah, ketemu dengan para sahabat-sahabat tadi. Para sahabat yang tadinya bermusyawarah dan mendesak Nabi SAW akhirnya sadar, sepertinya kita mendesak Nabi SAW dengan keinginan kita. Mungkin Nabi itu tidak ingin kita keluar. Mari kita klarifikasi. Datang ketemu Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau pengen kita bertahan gak apa-apa, kami ikut dengan apa yang engkau sampaikan. Seakan-akan kami melihat bahwasanya engkau pengen bertahan saja, tidak keluar dari benteng. Maka Nabi SAW bersabda, tidak layak bagi seorang Nabi kalau sudah memakai baju perangnya, ya, dia melepaskan kembali kecuali sudah ditetapkan untuknya kemenangan atau mati syahid. Maka maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang Nabi kalau sudah pakai pakaian perang,
maka diharapkan oleh Allah untuk lepas kembali mundur. Artinya sudah tetap ditetapkan bahwa akan bertempur di medan perang. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pasukannya memilih satu tempat yang strategis membelakangi Uhud. Uhud di belakang mereka dan kiri kanan diapit oleh gunung-gunung dan bukit. Di sebelah kiri mereka ada satu bukit yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bukit tersebut sebagai sniper Nabi. Ya, itu disebut dengan Bukit Ruman atau Jabal Ruman. Apa maksudnya sniper? Pemanah yang handal. Ya, karena saat itu pemanah itu, panahan itu bisa menembus jasad-jasad musuh itu dari jarak jauh. Maka ditempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 50 pasukan di atas Jabal Ruman. Termasuk salah satunya Sa'ad bin Waqqas. Kemudian Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin sniper tersebut. Artinya ini orang-orang yang sangat jago dalam membidik dengan panahannya. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan di depan para Quraisy sejumlah 3.000 orang. Yang pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan 1.000 orang, ternyata 300 orang di tengah perjalanan menuju ke Uhud balik ke kota Madinah, diprovokatori oleh namanya seorang munafik Abdullah bin Ubay. Ya, jadi kalau di kota Mekah ada Abu Jahal, kota Madinah ada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Ka'ab ini manusia munafik, mengaku Islam, ya. Memang identitasnya sudah Islam dan masuk Islam secara terpaksa. Tapi inilah penyakit besar yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ubay. Dan dia berhasil memprovokatori 300 pasukan yang ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perang Uhud balik ke kota Madinah. Maka Nabi saat itu mengatakan, maka telah jelaslah orang-orang yang berbeda dari kita, orang-orang yang sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada sakit, ada rasa sakit di dalam hatinya. Artinya orang-orang munafik. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan 3.000 pasukan, 200 pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang nantinya masuk ke dalam Islam. Khalid bin Walid saat itu masih berada di pasukannya Quraisy dan dipimpin oleh sayap sebelah kirinya Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah ibn Abu Jahal, kita sudah cerita kemarin tentang bagaimana Ikrimah ibn Abu Jahal dan masuk Islamnya Ikrimah. Ikrimah ibn Abu Jahal juga termasuk salah satu pemuda yang sangat lihai dalam medan perang. Artinya dia jago sekali dalam medan perang ketika berkendarai kuda. Ini pasukan-pasukan berkuda dipimpin oleh sayap kanan Khalid bin Walid, sebelah kiri ada Ikrimah ibn Abu Jahal. Maka mereka berdua, kalau taktiknya Khalid bin Walid ini luar biasa. Mereka dia pintar melihat celah. Ketika di satu medan perang ada celah, maka di situ dia masuk. 200 pasukan ini tetap berada di tempatnya, sedangkan pasukan yang lain sudah berkecamuk dan perang sudah terjadi. Maka saat itu kaum muslimin mendominasi karena banyak yang tidak bisa membendung anak panah yang diletakkan pasukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas Jabal Ruman. Saat itu kedudukan bisa dikatakan 1-0, hampir didominasi oleh kaum muslimin. Dan qadarullah terjadi, mereka membangkang apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah menyampaikan, seandainya apapun yang terjadi, kalian jangan sampai turun dari Bukit Ruman. Apapun yang terjadi sampai aku perintahkan untuk turun. Ternyata yang terjadi malah ketika kaum muslimin sudah mendesak mundur orang-orang musyrikin, maka saat itu yang dilihat oleh pasukan yang ada di atas bukit itu adalah sudah banyak jasad kaum musyrikin terpapar, dan mereka melihat kita sudah menang, merasa sudah menang, dan kemudian melihat sudah banyak harta ghanimah yang ada di bawah bukit. Maka saat itu beberapa sahabat mengatakan, kita sudah menang, ayo kita turun, kita kutip ghanimah. Beberapa para sahabat turun,
akhirnya hanya beberapa sahabat saja yang tinggal di atas bukit yang mematuhi perintah Nabi. Sampai Abdullah bin Zubair mengatakan, "Hei, dengar perintah pemimpin kita, kita tidak boleh kita tidak boleh turun sebelum dapat perintah oleh Nabi." Maka akhirnya yang terjadi apa? Di sini dilihat celah oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Khalid bin Walid yang tadinya berhadapan dengan bukit, dia manuver ke belakang supaya tidak terlihat dari bawah-bawah lembah, naik dari belakang bukit. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menguasai bukit dan mengejar kembali, mengejar turun kaum muslimin, sampai kaum muslimin bergabung dengan pasukan-pasukan yang ada di dalam kancah peperangan tadi. Maka kaum muslimin di hadapannya saat itu berhadapan dengan 2000 pasukan lebih. Sedangkan di belakang tadi dikejar oleh pasukan Khalid bin Walid yang berjumlah 200 pasukan. Akhirnya kaum muslimin berada di tengah. Di belakang mereka 200 pasukan, di depan mereka 2000 pasukan. Subhanallah. Saat itu kaum muslimin benar-benar terdesak sudah. Inilah yang terjadi kalau tidak mematuhi perintah pemimpin. Maka sesuatu yang terjadi sangat-sangat kacau saat itu. Sampai-sampai kalau kita kisahkan, ada sahabat-sahabat yang bahkan tidak mengenal ayahnya ditebas, mengenal temannya gak kenal temannya ditebas. Artinya saat itu benar-benar kacau. Terjadi banyak para syuhada-syuhada saat itu. Maka saat itu termasuk merupakan syuhada dan syahid di medan perang paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbunuh, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah ibn Abdul Muttalib gugur di medan perang. Dan posisi saat itu Talha ibn Ubaidillah ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdesak, karena beberapa kaum musyrikin saat itu yang diincar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengincar Nabi itu ada bahkan hampir ratusan pasukan mengincar Nabi. Nabi beberapa para sahabat tadi, beberapa riwayat mengatakan ada 9 sahabat, 7 dari kaum Ansar dan 2 dari kaum Muhajirin. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di posisi ini. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan, siapa saja yang berani menghalau mereka dapat jannah. Saat itu banyak sekali yang membidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi perlu bantuan. Siapa yang bisa menghalau saya mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Saat itu Talha bin Ubaidillah mengajukan, biar saya saja ya Rasulullah jadi tameng. Kata Nabi, jangan, kau tetap ada berada di situ. Karena Nabi punya satu siasat yang lain. Artinya Talha bin Ubaidillah karena orang yang hebat, artinya biar dulu dia menyelesaikan peranannya lawan musuh-musuh. Maka Talha Nabi SAW mundur, perlahan mundur. Ada beberapa sahabat kaum Ansar akhirnya menjaga Nabi SAW gugur. Kemudian Nabi mengatakan lagi, siapa lagi yang mau menjadi tameng saya? Maka saat itu Talha, biar saya ya Rasulullah. Tidak, engkau tetap berada di tempatmu. Maka datang kaum Ansar yang lain akhirnya mengajukan diri gugur di medan perang. Beberapa kali seperti itu sampai pada akhirnya pada suatu ketika tidak ada lagi yang lain, maka Nabi SAW mengizinkan Talha bin Ubaidillah untuk membentengi atau jadi tamengnya Nabi SAW. Dan disampaikan oleh para riwayat perawi, luar biasa yang terjadi. Talha bin Ubaidillah ketika melindungi Nabi SAW saat itu, dia sambil memainkan pedangnya, itu bisa membunuh ratusan lebih pasukan sendiri, luar biasa. Subhanallah. Nabi di belakangnya dan beliau maju dan kemudian setelah menyerang para pasukan akhirnya kembali bersama Nabi, maju bersama pasukan melawan pasukan, akhirnya kembali bersama Nabi, tetap sebagai tameng yang luar biasa sampai dikatakan jari jemari Talha bin Ubaidillah putus. Talha bin Ubaidillah luar biasa di medan perang. Ini terbentuk sebagai pasukan heroik. Maka Talha bin Ubaidillah pada satu ketika terjerembab bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam satu lubang. Dan saat itu Talha bin Ubaidillah ketika sudah naik dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu tangan ditarik dari lubang tersebut, maka Talha yang satunya lagi Talha bin Ubaidillah melawan pasukan-pasukan yang berada di atas. Coba bayangkan itu juga.
Bagaimana sulitnya. Satu tangan memegang tangan Nabi dan tangan lainnya melawan semua musuh-musuh yang ingin bunuh Nabi. Tapi begitu luar biasa Talha bin Ubaidillah. Dan Talha bin Ubaidillah sebelumnya sudah mendengar informasi oleh Nabi SAW menyampaikan apa? Ketika saat itu berada di Gua Hira, Nabi SAW bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka saat itu Gua Hira berguncang, ya. Bukit Hira berguncang. Saat itu Nabi SAW mengatakan, "Uskut ya Hira, tenanglah, diamlah, di atasmu ada as-siddiq dan asy-syahid, asy-syuhada." Artinya yang disampaikan apa? As-siddiq Abu Bakar, yang lainnya para syahid. Dan saat itu berada saat bersama Nabi SAW ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketiga-tiganya ini memang pasukan yang sangat luar biasa dibentuk oleh Nabi SAW di garda terdepan. Jadi ketika di perang apapun, ketiga orang ini selalu berada di medan depan untuk membuka jalan kaum muslimin yang lain masuk. Tuh, perhatikan. Kenapa? Karena Nabi tahu ini pembuka jalan. Tiga orang, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Artinya yang satu jago pedang, satu jago pemanah, satu jago jago mengendalikan kuda. Ini sangat diandalkan oleh Nabi SAW. Kalau jalan sudah terbuka sama tiga orang ini, maka kaum muslimin yang lain gampang untuk masuk, berada di tengah-tengah kancah perangan. Nah, itu fungsinya. Dan saat itu Talha bin Ubaidillah melindungi Nabi SAW sampai Nabi mengatakan, ya, menjuluki ketika sudah terjadi perangan selesai, karena Nabi melihat bahwasannya bagaimana Talha bin Ubaidillah akhirnya setelah melindungi Nabi SAW, Nabi dioper kepada para sahabat yang lain setelah itu, karena saat itu kondisi Nabi sudah sangat melemah. Kita tahu di perang Uhud Nabi SAW terluka parah, ya. Pelipisnya Nabi SAW terluka sampai direknya, helm perangnya itu tertancap di gusi atau di pipi baginda Nabi SAW, ya. Sampai di beberapa sahabat yang saat itu mengambil dan menggigit, mencabutnya dengan cara menggigit. Maka saat itu Nabi SAW berlumuran darah yang luar biasa di medan Uhud, sampai ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, ya, radhiyallahu anha, mana suatu peristiwa yang membuatmu saat itu merasa susah. Hanya dua peristiwa, kata Nabi. Pertama di medan Uhud, kedua saat aku berdakwah di Taif. Itu hal yang membuat Nabi SAW kesusahan. Artinya banyak yang dihadapi oleh Nabi SAW, susahnya di sana. Dan saat itu Talha bin Ubaidillah setelah mengoper Nabi SAW kepada para sahabat yang lain, Talha bin Ubaidillah karena sudah diserang oleh banyak para musuh, akhirnya terjatuh pingsan. Setelah perang selesai, dikira oleh kaum musyrikin Talha bin Ubaidillah sudah mati. Padahal pingsan. Setelah perang selesai, Talha bin Ubaidillah akhirnya siuman kembali. Di saat pingsannya, apa kata Nabi SAW? Kalian mau lihat para syahid yang masih berjalan di muka bumi, syahid yang dijuluki syahid dan dia pasti akan syahid, tapi dia masih berjalan di muka bumi. Artinya apa? Dia masih hidup pun sudah dapat pahala syahid, sudah dijuluki sebagai syahid. Tahu siapa? Talha bin Ubaidillah. Maka saat itu Talha bin Ubaidillah merasa sebagai orang yang paling diandalkan ketika medan perang oleh Nabi SAW. Jadi di mana saja peperangan terjadi, ini tiga orang tadi, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam,
Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas selalu menjadi garda terdepan dan sangat bersemangat untuk berada di medan perang. Gimana gak semangat? Kalau mati syahid itu luar biasa, tidak perlu dimandikan. Terus kemudian sudah jaminan mendapatkan surga. Tidak ada hisab, tidak ada melewati titik siratal mustaqim, tidak ada semuanya. Jadi kalau ada ketemu nanti sama orang-orang yang mungkin di yaumil mahsyar, orang-orang yang memang tidak ada hisabnya, langsung jalur khusus, jalur VVIP masuk ke dalam surganya Allah. Nah, salah satunya adalah syuhada-syuhada seperti ini. Dan bahkan istimewanya, mereka kata para ulama bisa menunjuk siapa saja 70 orang daripada keluarganya atau sahabatnya ditunjuk, maka diberikan prioritas masuk ke dalam surganya Allah. Nah, itu privilege untuk para syuhada. Maka tidak heran kalau para pasukan saat itu sebelum muncul di medan perang, bertempur di medan perang, itu saling menasihati sampai akhirnya mengatakan, wahai kau, kalau engkau syahid nanti jangan lupa panggil saya. Kau syahid jangan lupa panggil saya. Begitu juga saya nanti akan panggil kamu. Gitu. Karena sudah diberikan prioritas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka 70 orang yang bahkan kata para ulama, jangankan yang ahli ibadah, yang ahli maksiat ketika ditunjuk oleh para syahid ini masuk surga sudah. Nah, ini privilege-nya. Maka bayangkan keluarga para syahid saat itu sudah dijamin masuk surga semuanya. Dan Talha bin Ubaidillah akhirnya tumbuh sebagai manusia yang sangat dermawan. Bahkan banyak kita bacakan beberapa kisah Talha bin Ubaidillah. Memang Talha bin Ubaidillah punya 6 orang istri. Dan istimewanya 4 orang istri daripada Talha bin Ubaidillah termasuk ipar-iparan bersama baginda Nabi SAW. Salah satu istri daripada Talha bin Ubaidillah Ummu Kulsum bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Tadinya karena saking dekatnya dengan Abu Bakar akhirnya jadi ayah mertuanya. Ummu Kulsum binti Abu Bakar itu merupakan kakaknya daripada Sayyidah Aisyah, ipar-iparan bersama Nabi. Kemudian ada beberapa sahabat juga yang sahabiah yang merupakan Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, seperti adiknya Zainab, dinikahi juga oleh Talha bin Ubaidillah. Kemudian Ummu Habibah, adiknya juga dinikahi oleh Talha bin Ubaidillah. Ada 4 sahabiah kalau saya tidak salah, itu dinikahi termasuk istrinya Talha bin Ubaidillah dan ipar-iparan bersama baginda Nabi SAW. Anaknya banyak, anaknya Talha banyak, dan semua anaknya itu kalau tidak salah 11 atau 12 anaknya. Semua anak Talha bin Ubaidillah diberikan namanya nama-nama Nabi. Ada Muhammad bin Talha, ada Muhammad, ada Isa, ada Musa, ada Yusuf, ada Ya'qub, ada Ibrahim, semuanya nama-nama Nabi. Dan Talha bin Ubaidillah sampai menikah dengan satu orang wanita. Satu orang wanita tersebut yang sangat punya sifat dermawan luar biasa, sehingga masuk satu visi misi dengan Talha bin Ubaidillah. Akhirnya Talha bin Ubaidillah lama dengan istrinya yang ini. Talha bin Ubaidillah terkenal sebagai pedagang yang hebat, bisnismen yang hebat, selain di medan perang. Dan harta-hartanya semuanya dihabiskan di jalan Allah. Punya berapa banyak harta, Talha bin Ubaidillah juga termasuk orang-orang yang suka hari-harinya berjalan dengan saldo 0 rupiah. Ada harta disumbangin, ada harta semuanya disumbangin, 0 rupiah. Hari ini 0 rupiah, besok datang luar biasa kali. Artinya hari ini nolnya 1, besok nolnya bertambah. Dijadikan nolnya 1 lagi, nolnya bertambah lagi. Ini Talha bin Ubaidillah. Sampai-sampai diceritakan di sifat kedermawanannya, ada seseorang datang kepada Talha bin Ubaidillah minta dihadiahi sepetak tanah. Maka saat itu Talha bin Ubaidillah mengatakan, kebetulan saya baru menjual sebidang tanah saya kepada
Sayyidina Utsman ibn Affan. Dan kalau sudah deal nanti ya, antara dua, kalau engkau pengen, ini kita belum deal-dealan sama Utsman. Kalau engkau pengen aku hadiahi, tadinya tanah tersebut mau saya jual, saya hadiahkan ke kamu saja. Tapi saya sudah sepakat dengan Talha, dengan Sayyidina Utsman, dan akan membayar besok. Bagaimana pendapatmu? Kata orang tersebut, ya sudah kalau begitu saya uangnya saja, enggak usah tanah. Kata, ya khair, kalau begitu besok ketika sudah dibayar oleh Sayyidina Utsman, maka semuanya ambil buatmu. Ternyata benar. Setelah dibayar lunas oleh Sayyidina Utsman, semuanya diberikan kepada orang yang minta tanah ini. Diberikan begitu saja. Kalau bisa dihitung-hitung, ini tanah mencapai dengan uang kita sekarang ya, ini tanah mencapai puluhan miliar semuanya diberikan. Itu harta yang terbaik diberikan, dihadiahkan. Talha ibn Ubaidillah akhirnya akhir hayatnya itu gugur di medan perang Jamal. Kalau tidak salah saya, di perang Jamal. Artinya perang Jamal ketika itu perang yang terjadi di antara Sayyidina Ali dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Ya. Ini akibat apa? Akibat provokator dari orang-orang munafik. Akhirnya terjadi peperangan karena simpang siur pendapat dan lain sebagainya sampai berkecamuk peperangan terjadi. Talha bin Ubaidillah juga termasuk yang tidak disukai oleh orang-orang Khawarij yang dijuluki sebagai orang-orang Syiah juga pada masa itu. Ya, karena mengikuti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Talha ibn Ubaidillah akhirnya gugur di medan perang Jamal, dan ketika setelah gugurnya diceritakan Talha ibn Ubaidillah itu pernah satu ketika anaknya Talha mimpi melihat bahwa jasad Talha bin Ubaidillah dibanjiri oleh air bah. Maka saat itu Talha mengatakan, tolong pindahkan jasad saya. Talha bin Ubaidillah akhirnya anaknya Talha akhirnya menyampaikan berita tersebut kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah saat itu masih artinya belum wafat. Dan kemudian Sayyidah Aisyah memerintahkan jasad Talha dipindahkan. Apa yang terjadi ketika digali itu padahal sudah puluhan tahun setelah pasca kematiannya Talha. Ketika digali, yang didapatkan jasad Talha ibn Ubaidillah masih utuh 30 tahun lebih masih utuh. Dan dilihat bahwa rambutnya itu masih hitam legam, seakan-akan tidak ada yang rontok satupun. Hanya didapati satu rambut saja yang beruban, yang lainnya masih hitam lebat, masih itu. Dan itulah cara Allah untuk melindungi atau menjaga hamba-hambanya yang syahid. Kita tahu bahwasanya 2010 kemarin pernah terjadi banjir di kota Madinah, dan itu beberapa syuhada di perang Uhud itu timbul jasadnya. Termasuk yang didapatkan itu adalah paman Nabi SAW, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan Hamzah ibn Abdul Muttalib itu kita tahu bahwasanya ketika wafatnya dimutilasi. Setelah mati kemudian Hindun sampai merobek dadanya dan kemudian menggigit jantungnya. Organ-organ tubuhnya yang lain dipotong-potong, dimutilasi. Dan yang didapatkan pada 2010 kemarin, karena mereka kalau menguburkan jasad itu nggak sampai dalam, jadi bisa jadi itu bisa naik terus. Maka sampai terjadi banjir kemarin, akhirnya yang didapatkan yang dilihat beberapa jasad akhirnya muncul kembali. Perhatikan,
1400 tahun yang lalu terjadi peristiwa Uhud, dan 2010 masih utuh itu jasadnya, subhanallah. Dan saat itu para ulama ketika melihat ada jasadnya Hamzah ibn Abdul Muthalib, mereka berfatwa, membuat fatwa bahwasannya sudah dimakamkan kembali saja, tapi dipindah tempatnya, namun masih di wilayah Uhud, ya, masih di dalam pemakaman Uhud. Saat itu dipindah, dan ketika diangkat masih mengalir darah yang sangat segar dari hidungnya Hamzah ibn Abdul Muthalib. Hidungnya dipotong sama Hindu, tapi masih mengalir darah segar seakan-akan baru kemarin mati, baru kemarin wafat. Subhanallah. Itu ada beritanya, lihat di YouTube. Lihat YouTube paman Nabi didapatkan jasadnya pada tahun 2010 kalau tidak salah. Itulah keistimewaan jasadnya para syuhada Badar. Itu yang dapat kita paparkan. Kita akan mengambil banyak daripada intisari atau daripada pelajaran daripada Thalha bin Ubaidillah. Insyaallah beberapa pertemuan ke depan kita juga akan bahas ya, dua orang sahabatnya yang tadi, Sa'ad bin Waqqas dan Zubair bin Awwam. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi kita semuanya pada umumnya. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر. ليلة القدر خير. قدري. ليلة القدر خير. قدري. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل ألف شهر. تنزل ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى
Salamun hiya hiya Salamun hiya hatta matla'il Salamun hiya hatta matla'il fajr. Belajar dulu. Kalau pertemuan besok melanjutkan ke surah Al-Alaq. Iya. Kasih tahu. Kalau puasa gini nggak masuk maksudnya? Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية وجوه يومئذ فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Selanjutnya dilanjutkan ke surah Al-A'la. Ini jelas. Satu. Bisa. Ya, udah. Kemarin Tambah satu halaman. Di situ berapa? 107 halaman berarti 107 ya. 107 itu
Kelas itu satu. Ini sih berat kita 07. masih begini satu berapa? Maaf. Ini 107. Tulis 107 nggak di bawah soalnya. 07 nggak di bawah. Ya, kayaknya ini masalah 107 ini nggak lewat ya. Satu ya sebelumnya udah berapa? 163. Oh, 163 berarti kan udah 163. Oh ini 176 berarti 176. 176. Setelah 163 berapa? Satu ini 163. Kemudian 175. Ya kemarin ini, nah, sekarang ini harusnya 171 ya ini. ya kemarin kita masuk di itu ini. Ini sekarang berarti. Ya. An-Nisa berarti Ya. 176. 176. Nah, sekarang 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Inin rukun halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahu sulusan ma tarak wa in kanu ikhwatam rijalan wa nisaan falil zakari mislu hadzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahra harama walal hadaya walal qalaida wala aminal baital haram. Musik selesai. Minal baitul haram. Wala qalaida wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana
wa idza halaltum fasqadu wala tajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram saddukum 'anil masjidil haram ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Agak sakit. Iya. Kecepatan mainnya. Pahis pak. Soalnya ganti banget. Bukan. Ketinggalan. Terus tadi bacanya nggak hilang. Yogi D158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyang surkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Afamanit taba'arid wa nallahi kaman ba'a bisyahotim kamang ba'a bisyahotim kamamba abisa khotim minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Laqad manna
manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulam minam min anfusihim idh ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin awalam ma asobatkum musibatun qad asobtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Apalagi masuk Anisa masih tiga halaman, 3 lembar lagi, 3 halaman lagi masuk Anisa 4 halaman lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi di 238 apa ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati wal Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in kiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghayra ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam taro illal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazarul maut
وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقدر الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. 240. Kemarin pas saya buka puasa bareng teman-teman kantor, ada anak teman langsung teriak-teriak soal itu tuh, Om Vidi meninggal gitu kan. Saya teringat, Vidi mana? Ternyata Vidi Adiano. Padahal kamu Om Vidi meninggal, enggak kelihatan apa Om kamu. Nah, aku dengar mama bilang Vidi meninggal, Om Vidi manggil lagi Om Vidi. Terus ingat, ini kenapa Vidi? Itu dia. Sebetulnya ada 2 yang meninggal hari itu. Yang di Batak. Oh iya, di Batak. Nah, jadi yang era kan kalau teman-teman yang lahiran 70-an dan 80-an itu tahunnya udah di Fatah yang meninggal. Iya. Nah, yang kita generasi milenial ke bawah tahunnya Vidi Aldiano yang meninggal. Ya lebih populer karena ini juga kan karena vokalis kan, kalau di Fatah kan bukan. Ya, kalau era-eranya Pak Vidi pasti tahunnya udah di Fatah ya. Kenapa? Waktu pas ini kemarin, jadi saya bukber nih sama temen. Nah terus ada anaknya teman tiba-tiba ngomong, Om Vidi meninggal gitu kan. Itu iya. Vidi langsung ingat, kenapa Vidi apa Pak Vidi mana meninggal nih? Iya, Saya nggak ingat karena saya nggak populer kan sebenarnya Vidi Aldiano atau vokal begitu kan saya nggak. Nggak, saya juga nggak. Vidi Aldiano. Pas saya mana Vidi Aldiano pas lihat, oh ini Vidi Aldiano yang nyanyi lagu. Baru saya kalau udah tahu orangnya baru saya lihat, oh ini lagu-lagunya gitu. Kalau dulu dengar doang tapi nggak ngerti apa yang nyanyi Vidi kah, yang Vida kan nggak tahu. Sama tuh, apalagi saya Sakit kanker ya. 106 ya jadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna
anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Antum jadatum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullah anhum yawma qiyamati amman yakunu alaihim wakila wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima wa man yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu alaika kitaba wa hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Tiga hari nggak jelas jadi 2 hari 3 hari mati. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.